Selamat malam para RF listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Di kesempatan kali ini, kami telah merangkum film The Battleship Island, yang dirilis di tahun 2017. Film ini bercerita tentang Perang Dunia Kedua, pulau kecil bernama Hashima, Battleship Island, yang terletak di pesisir Nagasaki menjadi tempat 400 orang Korea ditawan dan dikerjapaksakan. Lee Gang-ok, sang musisi, putrinya, Sohee, Choi Chil-sung sirong gangster, Park Mu-yang sang prajurit rahasia dan Mal Leon sang wanita pemberani. Ketika rahasia kelam tentang Pulau Hashima terungkap, para orang Korea merencanakan cara meloloskan diri yang dramatis dari pulau tersebut. Cukup seru bukan? Nah, sebelum memulai jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan alur film lainnya. Yuk kita mulai alur film The Battleship Island. Film diawali dengan memperlihatkan warga Korea yang sedang bekerja di pertambangan bawah laut. Karena tempat galiannya terlalu kecil, akhirnya salah satu pengawas menyuruh anak kecil untuk masuk ke dalam. Saat anak kecil itu sedang menggali terjadilah kebocoran dan seketika itu juga dia langsung keluar, namun dipaksa masuk kembali dan akhirnya meninggal tertimpa reruntuhan. Lalu terlihat pemimpin orang Korea yang bernama Yoon Hak-chul sedang merencanakan pelarian untuk 3 orang anak. Namun aksi mereka gagal dan 3 anak itu pun semuanya mati. Kemudian atmosfer berubah dengan menunjukkan acara pesta untuk melepas orang yang akan pergi ke medan perang. Lalu sepertinya bapak pemusik tadi yang bernama Lee Kang-ok menyogok seorang polisi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Jepang. Akhirnya mereka pun pergi menggunakan kapal bersama orang-orang yang akan menuju medan perang. Sesampainya di pelabuhan ternyata kelompok musik tadi itu ditipu dan dipekerjakan di pertambangan bersama relawan yang menuju medan perang. Dan para wanita dipekerjakan sebagai budak seks. Lalu muncullah direktur yang memerintah di tempat itu dan mereka pun dipersiapkan untuk tinggal dan bekerja di pulau tambang ini. Namun fasilitas yang diberikan benar-benar tidak manusiawi seperti kasur yang basah dan makanan yang diberikan pun sampai tercampur dengan kecoa. Setelah selesai bekerja mereka pun mandi dan di sini tampaknya si mafia tidak senang dengan perbuatan si pengawas dan menantangnya duel untuk menggantikan posisinya. Kepala sipir itu pun mengiyakan dan duel pun dilakukan. Lalu tiba-tiba muncul Yoon Hak-chul mengetikkan duel mereka, mafia tadi pun menang dan menjadi pengawas yang baru, kemudian scene berpindah ke tempat pelatihan pasukan di Tiongkok. Dan di sini mereka merencanakan misi penyelamatan Yoon Hak-chul yang berada di pertambangan dan yang diterjunkan adalah salah satu tentara yang memiliki prestasi yang sangat baik yaitu Park Mo-yang. Scene kemudian berpindah lagi memperlihatkan si mafia yang bekerja sebagai pengawas yang baru dan Mo-yang Park yang sudah berada di pertambangan. Pekerjaan pun berjalan seperti biasanya namun tampaknya mereka lalai dan menaruh muatan berlebihan ke troli. Troli itu pun meluncur dengan kecepatan tinggi hingga salah satu anak dan pekerja yang lain menjadi korban. Kebocoran gas pun mengenai kabel dan akhirnya terjadi ledakan. Direktur yang mengetahui hal itu pun tampak mangga besar dan memerintahkan menutup jalur pertambangan agar kerusakan tidak menyebar. Namun ia mendapat kabar kalau Yoon Hak-chul berada di dalam tambang dan memerintahkan bawahannya untuk menyelamatkannya agar tak terjadi pemberontakan. Para pekerja yang terjebak pun berusaha keluar dan salah satu pekerja ternyata memiliki dinamik untuk meledakkan jalan keluar. Scene kemudian menunjukkan Yoon Hak-chul yang berhasil selamat. Akhirnya Mo-yang Park bertemu dengan Yoon Hee-chul dan menceritakan misi pelarian untuk membawanya melarikan diri dari tambang itu. Mereka pun meminta bantuan kepada Lee Kang-ok yang ternyata akrab dengan tentara Jepang dan memintanya untuk membuat kunci kantor pos supaya bisa menggunakan telegraf untuk menghubungi markas soal penjemputan Yoon Hak-chul. Tetapi Lee Kang-ok memiliki satu syarat, ia dan putrinya juga harus ikut saat mereka menjemput Yoon Hak-chul. Lee Kang-ok memulai operasinya untuk membuat kunci kantor pos. Misi mereka pun dimulai saat tiba di depan pintu nampaknya Mo-yang Park kesulitan untuk membuka pintunya. Sesampainya di dalam ia pun langsung menghubungi markas namun ia memberitahu bahwa yang naik ke kapal hanya dia dan Yoon Hak-chul. Pagi harinya pihak tentara Jepang mengumumkan untuk mematikan semua lampu agar tidak terlihat oleh pesawat pengebom milik Amerika. Dan pada malam hari Mo-yang Park pun memulai misinya. Namun Lee Kang-ok membutuhi mereka dan sadar bahwa dia dan putrinya ditinggal.
Mereka pun sampai di satu gudang dan di sini Mo Yang Park mulai curiga karena buku yang ia temukan di kantor pos. Dari uang bulu yang ditransfer ke rekening Yoon Hak Chul dan kenapa usaha melarikan diri yang selalu ketahuan. Di saat mereka sedang berdebat muncul Lee Kang Oke dan anaknya. Lalu bawahannya Yoon Hak Chul menemukan mereka juga. Perdebatan pun semakin besar dan Mo Yang Park mengatakan nama asli Yoon Hak Chul. Tiba-tiba Sherina berbunyi dan gudang mereka terkena serangan udara dari pesawat Amerika. Direktur yang melihat serangan dari pesawat Amerika pun terkena bom juga. Para penghuni pulau pun berlarian menuju bunker, namun pihak Jepang tidak mengizinkan orang Korea untuk ikut masuk. Mo Yang Park pun menemukan Yoon Hak Chul kembali namun harus tembak karena senjatanya macet. Kemudian ia juga membunuh bawahannya namun Lee Kang Oke dan anaknya melihat kejadian itu lalu para petinggi Jepang pun panik karena serangan tersebut ditambah dengan dampak Hitler yang telah mati dan Jerman sudah menyerah. Mo Yang Park yang masih hidup kemudian bertemu dengan Lee Kang Oke, karena anaknya merasa kasihan dia pun akhirnya menolong Mo Yang Park. Scene kemudian berpindah ke Yoon Hak Chul yang ditawarkan untuk keluar dari pulau ini namun harus membunuh semua pengikutnya. Tetapi Mo Yang Park dan Sohee menguping pembicaraan mereka. Lee Kang Oke pun juga menemukan berkas yang disembunyikan oleh Yoon Hak Chul. Kemudian Yoon Hak Chul mengadakan rapat dengan pengikutnya. Mereka pun dijanjikan hal-hal baik dengan syarat mereka harus masuk dan bekerja lagi di tambang. Tiba-tiba Mo Yang Park keberatan dan mengatakan bahwa itu semua hanyalah omong kosong. Mereka semua akan dibunuh jika masuk ke dalam tambang. Namun beberapa dari mereka tidak percaya. Lee Kang Oke dan Megane Kun pun akhirnya juga ikut meyakinkan mereka, karena sudah kehabisan alasan. Yoon Hak Chul akhirnya dibunuh oleh Mo Yang Park. Kemudian ia menjelaskan rencana agar mereka semua bisa melarikan diri dari pulau ini. Sebagian pun tidak percaya dengan rencana itu tetapi banyak dari mereka yang akan ikut bersamanya. Mereka yang setuju dengan rencana itu pun mengikat orang yang menolak ikut karena takut rencana mereka akan dilaporkan ke tentara Jepang. Akhirnya misi mereka melarikan diri pun dimulai. Satu persatu dari mereka pun menaiki tower pengangkut untuk turun menuju kapal namun tidak semudah itu. Tentara Jepang yang sedang berpatroli pun melihat mereka lalu Mo Yang Park menembak tentara itu dan si direktur akhirnya tahu. Para tentara Jepang pun membunyikan alarm dan menuju ke kapal. Tak disangka komplotan si mafia sudah menunggu dan membantu melawan para tentara Jepang. Namun karena para pekerja terlalu ramai dan secara bersamaan menyebar akhirnya membuat tower itu rubuh. Para tentara Jepang dengan tidak pandang bulu langsung menembaki mereka semua. Namun tak disangka lagi-lagi komplotan mafia dengan posisi berada di high ground menembaki dan melempar bom ke arah tentara Jepang. Lee Kang Oke pun berusaha untuk mengangkat sisa dari reruntuhan lalu dibantu oleh anaknya dan pekerja yang lain. Kemudian Mo Yang Park mengkoordinasikan untuk menyerang para tentara Jepang sambil melindungi pekerja yang mengangkat runtuhan. Akhirnya mereka pun berhasil dan orang yang sudah naik langsung melompat ke laut. Kemudian muncullah si direktur yang menembakkan senjatanya secara membabi buta, lalu ia pun menembak Lee Kang Oke dan Mo Yang Park tetapi Lee Kang Oke mampu membalas dengan bantuan Mo Yang Park. Di saat direktur mengayunkan pedangnya Sohee melemparkan molotov dan membuat seluruh tubuh direktur terbakar, kemudian Mo Yang Park memenggal kepala si direktur lalu ia mengatakan bahwa semuanya telah berakhir dan mereka semua akan pulang ke tanah tempat mereka tinggal. Singkat waktu mereka semua pun sudah berada di kapal dan di saat-saat terakhir Lee Kang Oke sudah sekarat pun menitipkan anaknya kepada Mo Yang Park. Di tengah-tengah tangisan Sohee tiba-tiba nampak cahaya dan ternyata itu adalah bom nuklir yang jatuh di Nagasaki. Film pun selesai.